pemirsa, selamat datang di Zimus. Bersama saya Sheila Nora Sasabila. Kali ini kita akan membahas suatu tempat menarik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Kampung Galeri Jakarta. Bayangkan sebuah ruang seni dan budaya yang bukan hanya sekadar galeri biasa, melainkan kampung kreatif yang hidup, di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman imersif berinteraksi dengan seniman dan menikmati karya dari berbagai medium. Bagaimana konsepnya dan kenapa tempat ini bisa menjadi destinasi yang wajib dikunjungi? Untuk itu kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami, yaitu Kaleb. Halo Kaleb, bagaimana suasana di sana? Selamat sore Sheila dan selamat sore pemirsa di rumah. Benar sekali, saat ini saya berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tepatnya di Kampung Galeri. Tempat ini buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Nah, situasi di sini menawarkan situasi yang cukup unik karena berbeda dari tempat nongkrong yang ada biasanya di Jakarta. Karena mereka memakai dekorasi dari zaman dulu sehingga membuat kita seakan-akan berada di lorong waktu dan membawa kita ke zaman 90-an. Di salah satu sudut ruangan, terdapat rak buku penuh dengan koleksi bacaan yang bebas dibaca oleh pengunjung tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Sudut lain juga dihiasi dengan tembok wallpaper unik berupa mainan mobil-mobilan ditempel rapat. Tidak hanya itu, banyak juga hiasan dari band yang cukup terkenal di era lampau, membuat kita seperti merasakan nostalgia. Di sisi berikutnya, deretan kaset pita musik era dulu dipajang dengan rapi, semakin menegaskan nuansa jadul yang otentik. Kaset pita ini juga diperjualbelikan. Kita yang bikin beda ini yang nuansanya kan, nuansa jadul kayak 80-an tahun 90-an. Nah, jadi misalnya customer yang mau datang ke sini mau bernostalgia di tahun 80-an, 90-an itu bisa banget di sini. Apalagi di sini kan banyak banget buku kan. Di sini tuh ditekanin untuk literasi. Jadi kalau customer yang mau sambil ngopi, sambil makan itu bisa sambil baca buku. Jadi itu poin plus lah di Kampung Galeri. Jadi kita bisa menambah literasi. Apalagi anak kuliah zaman sekarang jarang banget literasi kan. Baca sedikit udah males. Maka kita tekanin dikit literasi. Itu paling tidak. Berarti buat baca buku di sini nggak dikenakan biaya ya? Enggak, paling kalau mau ada yang dibeli itu pun juga beberapa buku doang. Gitu. Di sini, kita bisa melihat dengan jelas suasana yang ditawarkan di Kampung Galeri. Tempat ini dipenuhi dengan berbagai detail menarik dan hiasan khas zaman dulu, mulai dari ornamen klasik, perabotan jadul, hingga dekorasi klasik yang tertata rapi. Setiap sudutnya terasa estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Suasananya benar-benar membawa kita serasa kembali ke tahun 90-an. Ditambah dengan alunan lagu-lagu lawas yang diputar, sehingga menciptakan suasana yang nyaman, hangat, dan bikin betah berlama-lama untuk nongkrong maupun sekedar melepas penat. Seperti yang pemirsa bisa lihat di hadapan saya, sekarang sudah ada beberapa cemilan dan juga minuman yang bisa kita nikmati di Kampung Galeri. Saya memesan teh tawar kampung, telur gulung, dan kentang goreng. Meskipun terlihat sederhana, hidangan tersebut memiliki rasa yang enak dan mampu memberikan kenyamanan bagi penikmatnya. Mereka juga menyediakan kursi serta meja supaya para pengunjung bisa menikmati suasana sekaligus makanan yang dijual di Kampung Galeri. Sebenarnya tempat ini saya bangun itu karena hobi saya dari SMA. Karena hobi saya dari SMA suka baca buku, dengerin musik, sama traveling. Akhirnya saya kumpulin semua momen-momen dimana yang pernah saya alamin tapi yang nggak pernah saya beli. Pas saya udah kerja, baru saya beli barang-barang tersebut. Jadi saya beli history atau momen gitu. Nah, ternyata pas saya kumpulin barang ini, saya bikin tempat buat untuk dipamerin. Ternyata responnya dari orang-orang menganggap ini tempat yang asik buat mengangkat kultur sama literasi. Jadi banyak anak-anak sekarang yang menganggap mereka tahu hanya barang itu lewat media sosial atau YouTube,
tapi mereka nggak lihat secara otentiknya. Nah di sini saya juga sediakan perpustakaan, jadi kalau misalnya mau nongkrong bisa sambil baca buku, bisa sambil ngobrol-ngobrol menanyakan semua barang-barang ini tentang historinya gitu. Jadi semua itu berawal dari hobi. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari lapangan. Saya Mikaela Jasmine pamit undur diri. Kembali ke studio kepada Sheila. Terima kasih kreatif liputannya. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Saya Sheila Sabila pamit undur diri dan sampai jumpa.